Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Yang terhormat Ibu Magfiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan pastinya teman-teman mahasiswa seperjuangan yang kami banggakan. Izin dalam kesempatan ini saya akan berorasi ilmiah yang bertemakan mahasiswa menjadi pendorong literasi bangsa. Teruntuk teman-teman mahasiswa, menjadi mahasiswa memang tidak mudah, sebuah tantangan. Kita adalah mahasiswa di era pesatnya teknologi yang harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak melupakan tentang sopan santun sesuai antropologi kampus kita. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi teman-teman. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan yang begitu cepat, terpengaruh oleh progres teknologi yang begitu cepat. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. The fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survival itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tetapi yang paling adaptif. Tapi perlu Anda dan saya ketahui, menjadi mahasiswa merupakan sebuah privilege, keistimewaan yang tidak semua pemuda diberi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku perkuliahan. Ini adalah sebuah peluang, sebuah kenikmatan, sekaligus tanggung jawab. Karena kita adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Karena kita adalah calon-calon guru di masa depan, calon-calon pemimpin di masa depan, dan calon-calon generasi masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar belajar, benar-benar berliterasi untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Saya membaca data menurut OECD, minat membaca Indonesia itu berada di peringkat 52 dari 52 negara di Asia. Menurut UNESCO, pada tahun 2015, anak-anak di Eropa mampu membaca 25 buku dalam 1 tahun. Di Jepang dan Singapura, anak-anak di sana mampu membaca 15-17 buku dalam setahun. Sementara di Indonesia, dari 1000 anak, hanya 1 anak yang mempunyai minat membaca. Masih banyak anak-anak yang duduk di bangku SMA yang masih terbata-bata dalam membaca. Sekalipun dia bisa membaca, dia tidak bisa menjelaskan apa yang telah dia baca. Dan itu bukan 1-2 orang teman-teman. Mungkin ada ribuan di pelosok Indonesia. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan Kemendikbud untuk fokus pada pemahaman literasi, kognitif, dan numerasi siswa. Tapi bagaimana kita bicara soal pemahaman literasi? Soal kemampuan memahami membaca kalau anak-anaknya masih belum bisa membaca? Bagaimana kita bisa mendorong kemampuan numerik anak-anak kalau anak-anaknya masih belum bisa berhitung? Makanya fondasi dasar inilah yang harus kita dibangun. Fondasi dasar inilah yang harus kita perbaiki. Karena apa? Karena semua bentuk Indonesia emas, semua bentuk demografi, semua bentuk inovasi tidak akan berjalan tanpa mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Teman-teman, mari jadikan perkuliahan sebagai suatu situasi untuk mendorong kalian belajar, mendorong kalian berliterasi, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi. Sia-sia jika